Selamat sore, sejawat semua. Kita lanjut dengan kuliah yang seharusnya secara sinkronus online. Tapi ini pesawat saya delay. Saya khawatir aja bahwa tidak sempat sampai landing. Sehingga sekarang saya rekam dulu. Dan sebenarnya juga kuliah ini juga bukan kuliah yang artinya secara isi sebenarnya teman-teman juga sudah mantap ya. Tapi ini merupakan pengantar untuk teman-teman nanti berdiskusi tanpa tanpa fasilitator ya. Yang tujuannya ketika diskusi nanti teman-teman bisa membuat satu outline alur pelayanan gawat daruratan yang disesuaikan dengan vaskes masing-masing. Tentu saja eh, tidak bisa sama persis pengalamannya karena memang situasi tempat kerja berbeda-beda. Hanya di sini saya berharap bahwa meskipun Anda mendapatkan kelompok bukan di tempat kerjanya, tetap kita bisa apa namanya melakukan hmm, mencoba memikirkan alur pelayanan yang terbaik pada vaskes tempat diskusi untuk kelompok itu. Supaya apa? Supaya nanti juga kita tahu ya, oh di tempat ini seperti ini, di rumah sakit seperti ini, puskesmas dan sebagainya seperti apa, ya. Nah kita mulai dengan sebenarnya apa sih plan SPKKLP itu sendiri. Nah, ini saya berharap bisa menemukannya dalam bentuk regulasi dan kemudian hal-hal yang perlu kita tingkatkan sebagai SPKKLP. Nah, saya mengawali dengan bahwa Anda ini adalah dokter. Ya, jadi Anda tidak berbeda dengan dokter dalam arti bahwa jangan satu orang menanyakan apa sih bedanya dokter dengan SPKKLP, dokter praktik umum apa bedanya dengan SPKKLP. Ya karena basicnya dokter, seharusnya kompetensi dokter tetap melekat dan tidak hilang dari seorang SPKKLP. Ada 7 kompetensi seperti yang digambarkan di sebelah ini berbentuk rumah. Ya. Sedangkan namanya gawat daruratan ada masuk di dalam kompetensi keterampilan klinis ya dan pengelolaan misalnya kesehatan. Kalau kita coba lihat di lampirannya, pasti yang berkaitan dengan gawat daruratan. Ternyata di sini ada bicara tentang penata laksanaan rehidrasi berat, kemudian kerjaan di puskesmas. Ternyata waktu daruratan adalah bagian dari manajerial di puskesmas. Artinya kalau teman-teman sudah sempat praktek dan kemudian ada yang bekerja di puskesmas, seharusnya juga sudah terekspos dengan manajerial daruratan di puskesmas. Nah, keterampilan klinis yang tadi merupakan kompetensi 6, kemampuan yang diharapkan adalah bantuan hidup dasar, ventilasi masker, intubasi, transport pasien, Perhatian. manuver handling, resusitasi cairan, pemeriksaan tubuh mulut, adalah keterampilan-keterampilan yang diharuskan sudah dikuasai ya, di dalam pendidikan dokter. Dan ini eh, memang wajib tentunya ya, meskipun ini ada di lampiran, wajib karena kita melihat ke peraturan yang kemarin juga kita refer bahwa semua fasilitas kesehatan harus mampu memberikan pelayanan kedaruratan. Nah, lalu kita dalami lagi, kalau memang masih kurang pun teman-teman ada pelatihan BPJLS misalnya. Kemudian di sini ada latihan tentang psychological first aid. Ya. Kalau ada apa namanya mass casualty seperti road traffic crisis, ya. Kemudian trauma care system, ya itu sesuatu hal yang bisa Anda dalami lagi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau Anda di kota besar, dekat dengan jalan tol, mungkin ini hal-hal yang harus diperhatikan. Tapi kalau mungkin Anda ada di daerah terpencil, mungkin tentang
manajemen evakuasi medis dan sebagainya itu merupakan kompetensi-kompetensi yang harusnya bisa kita cari sendiri ya apa yang kita butuhkan dan kemudian kita cari di mana kita bisa belajar dan itu bisa menjadi suatu tambahan artinya bukan sesuatu yang eh, apa namanya keharusan tapi kalau kita mau mencari itu pun kita mencari dan kemudian bisa kita usulkan kepada organisasi profesi maupun kolegi untuk membuatkan materi-materi yang khusus bagi SPKKLP. Dan sekali lagi sebagai core bisnisnya dokter ya hal-hal itu bisa dikuasain ya. Meskipun belum tentu kita sekarang apa namanya sering ketemu kasusnya gitu. Tapi itu hal-hal yang kita harus kuasai. Nah kalau kita kemudian masuk ke Prokonsil 65 yaitu Prokonsil buat SPKKLP, di situ ditulis bahwa pelayanan kedokteran gawat darurat adalah pelayanan yang eh, ada di FKTP maupun mitra hospital ya untuk SPKKLP. Nah pada saat itu memang konteks berpikirnya adalah FKTP ya. Tapi artinya kita selain di FKTP di pada hospital dan yang akan datang untuk di revise yaitu di hospital sendiri seperti apa. Nah, Anda ada dalam tahap 2 PPDS sesuai dengan apa yang diperkonsil. Di sini ditulis bahwa merupakan tahap untuk pengalaman dengan apa namanya yang tujuannya memberi bekal kepada peserta didik. Memberi bekal untuk Anda bisa lihat nih ya tahun 2019 ya. Perkonsel kita ternyata sudah duluan berbasis klaster. Klaster remaja, dewasa, lansia ya. Memang ada spesifik klaster jiwa. Kegawat daruratan dianggap lintas klaster ya. Jadi itu sudah merupakan pemikiran kita sebagai SPKKLP selangkah lebih maju daripada transformasi layanan primer. Dan di tahap 2 ini, pengalaman kegawat daruratan memang merupakan target untuk meningkatkan atau menambah bekal bagi Anda praktek nanti. Lalu pada tahap 2 akhir, nah ini yang penting, mampu memprediksi hasil penapisan berbagai masalah kesehatan. Ya, memprediksi kegawat daruratan dalam hal ini. Prediksi dari yang nggak ada gejala, tapi kita bisa prediksi kemungkinan-kemungkinan daruratan. Orang sehat misalnya, tapi kerjaannya sebagai supir truk, itu yang kemudian bekerja malam. Itu sesuatu yang kita bisa prediksi dari pola hidupnya. Mungkin terjadi daruratan. Nah ini akhir dari tahap 2. Jadi dengan Anda melakukan diagnosis holistik, diagnosis keluarga, diagnosis komunitas, Anda bisa memprediksi risiko-risiko pada setiap individu. Nah, setelah kita memprediksi risiko, kita melakukan manajemen supaya risiko itu tidak terjadi. Ya. Nah, sebenarnya manajemennya ya adalah praktik sehari-hari. Dan itu yang saya kutip di sini adalah praktek integrasi layanan primer. Ya. Di mana ada 5 klaster. Ini untuk puskesmas. Meskipun sekarang untuk puskesmas ya, cuma nanti praktek SPKKLP tetap akan diarahkan mengikuti klaster-klaster yang ada dari integrasi transformasi pelayanan primer itu. Jadi nanti praktek swasta pun akan diarahkan ke sana. Hanya akan dibedakan kalau dia dokter praktek mandiri atau dia ini lain. Sis, punya headset lagi nggak? Aduh, tinggal 10%.
Tes, 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 tes. Tidak connect. Tidak connected. Hmm? Coba. Tes. Gimana caranya? Ya udah Pak. Tes, tes. Masuk. Udah. Oke, maaf nih, mesti ganti device dulu. Oke. Jadi ini yang kita lakukan pra kegawat daruratan. Sebenarnya itu keadaan sehari-hari menangani orang sehat maupun orang sakit. Jadi para kegawat daruratan itu adalah praktek sehari-hari kita. Dan ini saya mengikuti apa yang di dalam transformasi layanan primer. Artinya yang dibicarakan adalah khusus untuk FKTP. Tentu saja untuk FKTL juga modelnya tidak beda jauh. Bagaimana kita memanage sumber daya kita supaya bisa menggali risiko-risiko pasien secara utuh gitu ya, memanage mutu, keselamatan pasien, jejaring antara vaskes dengan artinya kalau rumah sakit dengan vaskes primer ya, vaskes primer tentu dengan puskesmas atau dengan apa dengan ambulans misalnya, juga dengan kar dan sebagainya. Manajemen yang baik yang kita set sebelum terjadi kegawat daruratan pada individu ataupun keluarga. Nah, ini yang menjadi kemudian kita coba identifikasi dan kita coba apa namanya buat gitu ya. Kita coba buat sehingga kemudian uh, bahkan kita bisa usulkan sebagai bagian dari apa namanya pelayanan gitu ya. Nanti tentu nama teman-teman semua masuk sebagai penulis ya. Lalu untuk gawat daruratan untuk ibu dan anak, ya itu juga sama, mirip saja, hanya bedanya adalah sasarannya ibu dan anak. Itu juga merupakan suatu apa namanya kondisi sehari-hari juga. Ya. Saya rasa ini mungkin kalau soal detailnya seperti apa, prakteknya seperti apa ya, merupakan praktek pelayanan sehari-hari. Nah, yang perlu adalah memang di dalam praktek pelayanan sehari-hari mengidentifikasi risiko terjadinya kegawat darurat. Lagi kalau masalah ibu hamil ya pasti jelas-jelas ada. Juga hal yang sama untuk usia dewasa dan lansia. Nah, pada transformasi layanan primas, jadi sebenarnya kegawat daruratan masuk di dalam lintas klaster. Artinya ya sama kayak tadi ya di tiap-tiap klaster KIA dewasa lansia, orang sudah memikirkan risiko apa yang mungkin terjadi pada pada society-nya atau pada masyarakatnya. Karena itu memang ketika kita menyusun
nanti dalam rapat, dalam diskusi kelompok, mungkin kita perlu merefer ke data-data eksis yang ada gitu ya. Misalnya data Survei Kesehatan Indonesia yang kita lihat secara serial dari apa namanya, dari eh, tahun 2007, 2003, 2018 ya. Nah, itu bisa kita lihat sampai ke 2023. Nah, apa namanya, dari survei Riskesdas tersebut dan SKI tersebut, kita lihat secara serial, pasti yang kelihatan adalah diabetes dan hipertensi ya untuk dewasa lansia. Kalau masalah gizi anak apa, saya kurang tahu. Nah, misalnya sekarang hampir di seluruh wilayah sama hipertensi dan apa namanya diabetes. Nah, Anda pikirkan nih kegawatan apa sih yang terjadi pada pasien itu, misalnya jantung ya, penyakit jantung koroner, kemudian yang lain adalah hmm, stroke ya, itu kegawatan yang mungkin terjadi pada pasien hipertensi dan diabetes. Nah, itu yang kita buat flow-nya pra kegawat daruratan ya. Mungkin kita nggak usah mendalam di situ karena itu adalah proses sehari-hari. Tapi persiapan apa yang harus dibuat baik oleh individu, keluarga maupun komunitas ketika terjadi kegawat darurat. Ini mesti kita lihat areanya. Makanya ketika Anda menyusun ini dalam diskusi nanti, kita bisa melihat yang umum, tapi nanti Anda menuliskan yang spesifik dengan kebutuhan masing-masing, itu pun bisa ya. Itu sebaiknya malah dilakukan, supaya Anda membawa pulang sesuatu gitu, dari diskusi kelompok yang bisa dimanfaatkan untuk masing-masing vaskes. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa dalam integrasi layanan primer, area itu yang nguasain puskesmas. Nah, makanya diskusi puskesmas ini, atau mungkin teman-teman yang puskesmas karena lebih banyak, bisa disebar nih. Bisa diskusi di kelompok rumah sakit, bisa di kelompok TMTP, bisa di kelompok uh, vaskes sekunder, vaskes primer, puskesmas sendiri, dan orang-orang yang ada praktek mandiri dokter. Lalu melihat secara kewilayahan, di gambar kita misalnya Jakarta, dengan hipertensi, stres yang tinggi, makan yang mungkin kurang ini, risiko kedaruratan jantung misalnya juga tinggi. Nah, kemudian kita harus menyiapkan sistemnya dengan layanan primer di, kalau misalnya kayak UI itu kan menyiapkan posbindu ya. Terus sekarang namanya tetap posyandu di kantor-kantor apa namanya, setiap fakultas, kantor administrasi umum, kantor keuangan, apa namanya, kantor perpustakaan, tiap-tiap fakultas ada timnya untuk melakukan uh, posbindu itu. Nah, mungkin bisa ditambah lagi dengan dilatih dan berhidup dasar. Dan kalau kemudian kita mempunyai wilayah yang kemudian uh, kita dorong untuk melatih ini bahkan sampai AED pun, maka kita akan punya satu set jejaring ya, pre-hospital bahkan pre-klinik gitu ya, sebelum masuk ke klinik, untuk ketika sampai di klinik dia ternyata sudah mengalami apa, sudah ada bantuan pertama. Nah, ini tentu saja berdasarkan kewilayahan. Kalau mungkin nanti ada yang di pegunungan, di pesisir pantai, mungkin akan berbeda situasi dan kebutuhan kegawat daruratannya. Nah, yang kemudian dalam integrasi layanan primer ini, bagaimana Anda menyusun klinik, vaskes, FKTP, berjejaring dengan masyarakat posyandu, dan kemudian juga berjejaring dengan FKRPL, dan mungkin juga untuk transportasinya. Nah, ini yang kita susun. Nah, dalam EPA 3 kita adalah PCPM untuk kegawat daruratan. Kita harus menyusun strategi manajemen dan sebagainya. Ini contoh saja kalau kita coba pelajari sumber-sumber seperti ini, strengthening care for the injured ya, ini ada success story-nya, dan dari itu kita bisa memikirkan kira-kira manajerial apa yang penting. Ini satu hal lagi yang bisa dilakukan, tapi ini sudah meninggal ya, fatal injury surveillance in mortuaries and hospitals. Nah, ini kalau kita practitioner mungkin di rumah sakit, kita bisa start dari sini, melakukan survei epidemiologi kenapa terjadi injury yang mematikan. Ya. Dan dari situ kemudian kita bisa menarik ya, ke belakang ya,
kematian-kematian tersebut sebenarnya apa sih yang terjadi? Kematian-kematian tersebut belum tentu kematiannya kecelakaannya, bisa macam-macam. Kematian karena cancer, kematian karena ini. Mana yang kemudian ternyata gawat daruratan dan ditangani sehingga punya ada harapan hidup. Dan mana yang sebenarnya ke kondisi kritis menuju kematian bukan pada orang-orang yang punya prognosis bagus. Itu juga mungkin bisa menjadi bagian dari surveillance rumah sakit. Sehingga kemudian bisa membagi resources ya. Jangan semuanya dipaksain masuk emergency dilayani dan kemudian tidak artinya tidak berhasil dalam tanda kutip ya. Ini adalah EPA 3. Nah, teman-teman dalam bagian manajemen juga bisa dilihat di sini ada manajemen hospital yang ditulis dalam artikel The Lancet. Secara ringkasannya sebenarnya The Lancet itu menawarkan suatu konsep baru ya tentang kegawat daruratan pre-hospital. Supaya kenapa? Ketika sedang ditransmisikan ke rumah sakit, itu tidak terjadi keadaan patologi yang lebih fatal. Ya, contoh orang nggak ngerti ya patah tulang belakang dibawa ya akhirnya jadi tetraplegia atau paraplegia atau misalnya patah leher gitu ya atau lebih parah lagi. Kemudian ada lagi yang misalnya uh, artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang mungkin awam maksudnya baik untuk menolong tapi malah akhirnya menambah kondisi patologisnya gitu ya. Sehingga perlu dibentuk para medis di komunitas. Rasanya sih isu ini mungkin bukan isu yang baru lagi gitu ya. Artinya kalau kita baga, bayangkan itu merupakan tugas dari seorang dokter kan sangat berat ya. Sehingga Anda harus bagi-bagi. Bahkan dokter sendiri nggak punya waktu buat itu. Dokter itu sendiri barangkali hanya untuk praktisi kegawat daruratan, termasuk kegawat daruratan di pre-hospital. Tapi SPKKLP mungkin yang harusnya men-set ini semua. Men-set ini wilayah yang berisiko tinggi untuk stroke. Ini wilayah yang berisiko tinggi untuk kegawat daruratan. Nah, inilah yang kemudian dibentuk sistemnya. Para medis di komunitas, kemudian membentuk juga em, sistemnya gitu ya. Siapa yang memberikan pelayanan klinis? Ya, kadang-kadang clinical care-nya itu delaying karena harus ditransport. Dan clinical care-nya apakah diberikan kepada para medis atau memang dokter yang sudah dilatih dan siap dipanggil anytime 24 jam kalau terjadi gawat darurat. Dokter sendiri nggak cukup, mesti ada logistik, mesti ada lagi orang yang punya kompetensi rescue, yang penyelamatan. Ada sebenarnya, tapi itu sendiri-sendiri. Ada bahasa ada taruhnya apa itu, tagana ya kalau nggak salah. Tapi sendiri-sendiri gitu. Termasuk yang harusnya ada keterampilan manajemen area. Jadi bagaimana mengamankan baru-baru misalnya ada kecelakaan massal di rumah sakit umum di dekat Ciawi gitu ya. Dengan rumah sakit sebenarnya nggak beda jauh dekat ini. Tapi artinya kalau itu mungkin saja kondisinya ditolong dengan orang-orang yang mungkin apa namanya sangat kompeten, mungkin fatality-nya tidak tidak sebanyak yang sekarang terjadi. Nah, itulah yang merupakan suatu pemikiran dari SPKKLP untuk konsep kewilayahan. Saya pikir ini nggak bisa sendirian tentu saja. Makanya kayak kerja kelompok seperti ini itu dibutuhkan untuk kemudian menjadi advokasi kepada kolegium sehingga nanti bisa menjadi suatu kompetensi oleh SPKKLP mengakses wilayah, mengakses risiko kegawat daruratan berdasarkan pola hidup masyarakatnya, kemudian ya artinya diagnosis komunitasnya yang merupakan tugas dan itu diberikan jauh-jauh sebelum terjadinya gawat daruratan. Itu bagian kita loh, SPKKLP. Nah, teman-teman itu hanya pengantar saja. Jadi kalau sekarang kemudian nanti Anda masuk dalam question based discussion, ada pengantar-pengantar yang dilakukan, petajam-petajam pengantar, pasti yang harus Anda lakukan ketika terjadi kondisi-kondisi kedaruratan dengan setting tempat praktek masing-masing. Nah, dari situ mungkin juga kita akan berkembang, ya, ada ide-ide tambahan di keluarga mesti ngapain, di komunitas mesti ngapain. Itu dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Nah, saya berharap bahwa diskusi ini bisa fruitful, gitu ya. Artinya Anda bisa menuangkan ide yang baru, ya,
bacaan-bacaan yang ada tersedia Anda coba rangkum, dan itu yang kemudian Anda bisa menspesifikkan untuk Indonesia. Indonesia pun juga nggak bisa secara general saya yakin. Mungkin secara spesifik ya, kota, desa, pegunungan, area-area pesisir pantai yang terpencil, yang kemudian akses gampang. Nah itu semua yang kemudian menjadi suatu atau concern kita, dan kita berikan itu sebagai kontribusi angkatan 4 loh. Kayak ditulis, dibuat ISBN-nya, menjadi pedoman. Lalu kita hitung dong ya. Kan mikir kayak gitu bukan 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 urusan gampang ya. Anda telah dulu nih wilayah ini resikonya apa saja, gitu kan? Setelah itu Anda telah resikonya apa saja, Anda lihat patogenesis penyakit dengan lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, di mana kemungkinan terjadi kegawat darurat, risiko apa yang harus diturunkan. Ya, itu mikir. Ya. Bahkan kalau perlu Anda melakukan diagnosis komunitas buat kondisi kegawat darurat, itu juga mikir. Nah, itu yang dihitung. Sehingga kemudian sekarang Anda membuat sesuatu yang skop besar untuk pedoman, gitu ya. Anda mungkin setelah itu tiap provinsi lah menurunkannya, atau kabupaten kota membuat turunannya, kan gitu ya. Nah, itu kan pekerjaan, itu pekerjaan juga. Ya. Nah, yang sudah ada misalnya tentang maternity, coba itu juga di copy gimana cara pola berpikirnya, tapi kemudian kita melihatnya sebagai suatu alur ya, suatu alur ya. Kalau Ponet di layanan primer, di FKTP, Ponek di rumah sakit, ada lagi desa siaga, itu contohnya seperti itu. Nah, ini sekarang challenge buat kelompok ini, kita bicara emergency dulu secara umum. Secara umum emergency seperti apa. Apapun yang terjadi di kondisi di masyarakat, itu yang kita coba antisipasi. Oke, begitu saja untuk pengantar diskusi QBD. Ya, mungkin juga besok ada sedikit tentang apa namanya maternity, emergency maternitas. Itu yang menjadi bagian dalam diskusi nanti untuk QBD 1 dan QBD 2. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat terus meneruskan aktivitas.